Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukranillah amma ba'd. Perkenalkan, saya Ainul Yakin, Mahasantri Darussunnah. Dalam kesempatan kali ini, saya akan mendiskusikan mengenai kontroversi peringatan tragedi Karbala. Mulai dari haruskah peringatan tersebut untuk diperingati, kemudian nanti juga kita akan mendiskusikan mengenai ritual-ritual yang dianggap berbahaya, misalnya yaitu ritual-ritual melukai diri. Kemudian juga nanti kita akan mendiskusikan terkait masalah hadis-hadis atau riwayat-riwayat yang khususnya ada di dalam literatur Sunni yang secara tidak langsung menolak daripada ritual-ritual yang biasa dilakukan oleh kelompok Syiah. Ya. Jadi sebelum kita masuk kepada pembahasan, saya ingin menceritakan mengapa tragedi Karbala itu menjadi penting ya. Jadi tragedi Karbala itu atau peristiwa Karbala itu adalah perang dan syahidnya Imam Husain bin Ali bin Abi Thalib ya bersama sahabat-sahabatnya, kurang lebih jumlahnya itu 72 orang melawan pasukan Yazid bin Muawiyah ya, yang saat itu merupakan khalifah dari Bani Umayyah, yang terjadi pada 10 Muharram 61 Hijriah di tanah Karbala. Jadi dari tragedi Karbala itu menyisakan luka tersendiri, menyisakan luka mendalam khususnya bagi kelompok-kelompok yang berafiliasi pada Ahlul Bait atau keluarga Nabi. Peristiwa tersebut dianggap sebagai peristiwa yang bersejarah, peristiwa yang patut diperingati, patut diagungkan. Bahkan dari tahun ke tahun, bahkan hingga saat ini tragedi Karbala terus masih diperingati. Mereka merayakan atau memperingati tragedi Karbala itu mulai dengan cara berkabung, menangis, meratap, bahkan hingga melukai diri. Ya, sebagai bentuk apa? Sebagai bentuk kesedihan mendalam dan turut merasakan penderitaan Ahlul Bait tersebut, yaitu Imam Husain bin Ali bin Abi Thalib. Pada pembahasan kita yang pertama terkait haruskah tragedi Karbala itu diperingati. Jadi dalam pandangan Syiah sendiri, peringatan tragedi Karbala itu ya harus diperingati. Karena apa? Yang pertama, karena memang ada ayat Al-Quran yang bicara soal tragedi Karbala itu. Allah berfirman misalnya dalam surah Al-Hajj ayat 32, "Wa may yu'azzim sya'airallah fa innaha min taqwal qulub," dan barang siapa yang mengagungkan syiar-syiar Allah, maka sesungguhnya itu termasuk dari takwanya hati. Nah, Abdullah Al-Bahrani misalnya dalam bukunya Sya'airul Husainiyah Bainal Asala wa At-Tajdid, dia katakan sya'airuhuna bima'nal 'am la yakhussu 'alal hajj wa sya'airul Husainiyah hiya min sya'airid diniyah. Bahwa syair tadi, syair Allah tadi itu maknanya umum, tidak terkhusus pada haji saja. Dan Sya'airul Husainiyah itu juga termasuk daripada syiar-syiar agama. Kemudian yang berikutnya, kenapa haruskah tragedi Karbala itu diperingati? Ya, karena memang penting diperingati, karena memang ada sabda dari Al-Imam ya. Jadi dalam kalangan Syiah sendiri, hadis itu bukan hanya apa yang disabdakan Nabi, tapi juga apa yang disabdakan oleh imam yang 12, Al-Imam Al-Ma'sumun. Ya. Termasuk diantaranya Al-Imam Ali bin Musa Ar-Ridha. Dia katakan misalnya, "Man tadhakkara musabana fabaka wa abka lam tabki ainuhu yauma tabkil uyun." Barang siapa yang memperingati musibah kami, artinya apa? Tragedi Karbala, peringati tragedi Karbala ya. Lalu dia menangis dan dia membuat tangis orang-orang, maka matanya tidak akan menangis pada hari ketika mata-mata itu pada menangis. Artinya pada hari kiamat. Waman jalasa majlisan yuhyi fihi amruna lam yamut qalbuhu yauma tamutul qulub. Dan barang siapa yang duduk di suatu majelis untuk menghidupkan urusan kami, artinya memperingati tragedi Karbala, maka hatinya tidak akan mati pada hari ketika matinya hati-hati. Ini sebagaimana dikutip oleh Muhammad Baqir Al-Majlisi dalam bukunya Biharul Anwar jilid 44 halaman 228. Kemudian yang berikutnya, kenapa tragedi Karbala itu harus diperingati? Ya karena memang dia itu ibarat seperti maulid Nabi yang biasa dilakukan oleh kalangan Sunni.
Jadi dalam kalangan Syiah sendiri itu bukan hanya Maulid Nabi yang patut kita peringati, tapi juga bahkan haul ya, memperingati kewafatan. Termasuk diantaranya kewafatan dari Al-Imam. Bahkan istilah haul itu sendiri itu juga diadopsi juga terutama dari kelompok Nahdiyin ya. Mereka membuat haul untuk memperingati kewafatan dari tokoh-tokoh tertentu atau juga para ulama ya. Oleh karena itu maka para ulama saja patut untuk diperingati kewafatannya. Maka mengapa ya Ahlul Bait Nabi khususnya Husain bin Ali bin Abi Thalib itu tidak diperingati. Bahkan Nabi sendiri pun pernah menyabdakan ya, sebagaimana dalam riwayat Imam At-Tirmidzi, riwayat dari Ya'la bin Murrah, Nabi bersabda, "Husainun minni wa ana min Husainin. Ahabballahu man ahabba Husainan, Husainun sibtun minal asbaq." Husain adalah dariku dan aku dari Husain. Allah akan mencintai orang yang mencintai Husain. Husain merupakan satu cucu dari beberapa cucuku. Hadis ini mengisyaratkan kepada kita bahwa mencintai Husain adalah mencintai Nabi, dan mencintai Nabi adalah mencintai Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang berikutnya, kenapa tragedi Karbala itu perlu untuk diperingati, harus diperingati? Karena memang dalam tragedi Karbala itu banyak sekali keteladanan, pesan-pesan moral yang bisa kita ambil. Di antaranya mulai dari keadilan, setia pada kebenaran, amar ma'ruf nahi munkar, dan melawan kezaliman. Karena kita tahu ya, sebagaimana yang dikatakan oleh Ibnu Katsir misalnya dalam bukunya Al-Bidayah wan Nihayah, ketika dia menilai daripada Yazid bin Muawiyah, bahwa Yazid itu adalah orang yang sering meninggalkan sholat, sering main perempuan, sering main musik. Bahkan dikatakan oleh Ibnu Katsir, tidak ada hari yang dia lakukan ya selain dia dalam kondisi mabuk. Artinya dia selalu dalam kondisi mabuk. Kemudian yang berikutnya terkait masalah ritual-ritual peringatan tragedi Karbala. Jadi peringatan atau ritual-ritual peringatan tragedi Karbala itu ada dua jenis. Yang pertama yang memiliki naus dan juga dilakukan oleh imam yang 12, Isna Asyar, Al-Ma'sumun ya. Yang pertama ada dengan cara menangis, kemudian juga ada dengan cara Rauzi Khofani, dengan cara pembacaan riwayat-riwayat dan penderitaan daripada Imam Husain. Ada juga dengan ziarah arba'in, dengan cara kita berkunjung ke tanah Karbala. Ada juga ritual-ritual yang tidak memiliki naus, yaitu seperti misalnya takziah dengan cara teatrikal, dengan cara menciptakan drama-drama menceritakan tentang kondisi yang dialami oleh Sayyidina Husain atau Imam Husain. Kemudian ada yang namanya sinezani dan komehzani. Sinezani yaitu ritual menyakiti diri dengan cara menepuk-nepukkan telapak tangan ke dada. Ada juga yang komehzani yaitu melukai diri dengan cara senjata tajam. Nah, dari sekian banyak ritual-ritual terkait masalah peringatan tragedi Karbala, pandangan madhab Sunni itu cenderung kepada satu jenis daripada ritual itu, yaitu ritual sinezani dan komezani, ritual melukai diri. Mereka sangat menyoroti ritual ini, padahal ritual tragedi Karbala itu banyak sekali, tapi mereka lebih menyorot kepada sinezani dan komezani. Padahal sinezani dan komezani itu adalah salah satu ritual yang memang tidak memiliki nas. Itu lebih mengarah kepada tradisi dan juga emosional saja. Emosional dalam arti perasaan saja. Oleh karena itu maka untuk ritual-ritual yang tidak memiliki nas, yang lebih mengarah kepada tradisi atau juga emosional ini tentu diperdebatkan bahkan di kalangan Syiah sendiri. Bahkan Ayatullah Khomeini, pemimpin tertinggi dari Syiah, itu juga menolak dari sinezani dan komehzani ini. Bahkan dia katakan di sana bahwa sinezani dan komehzani itu biasa dilakukan, tidak biasa atau tidak dilakukan oleh para Syiah Imamiyah, tapi dilakukan oleh Syiah-Syiah yang ekstrim. Tapi kalau kita misalnya mau fair,
terkait masalah Sinezani dan Komezani di kalangan Syiah itu sendiri, kita bisa merujuk kepada ulama-ulama Syiah yang mendukung daripada aktivitas atau kegiatan peringatan tragedi Karbala dalam bentuk Sinezani dan Komezani ini. Nah, yang pertama yaitu kita bisa melihat dalam buku Tahdzibul Ahkam karya Muhammad bin Hasan At-Tusi. Misalnya dia mengutip pendapat dari Ja'far As-Shadiq. Di sini dia mengemukakan dalil bahwa waqad syaqaqnal juyuba walau tamannal khududa al-fatimiyatu 'ala al-Husain ibn Ali alaihi massalamu. Bahwa perempuan-perempuan pengikut Fatimah telah merobek-robek pakaiannya dan menampar pipi demi Husain bin Ali bin Abi Thalib alaihi wassalam. Nah, inilah yang kemudian dijadikan dalil oleh orang-orang atau ulama-ulama Syiah yang membolehkan daripada aktivitas atau kegiatan peringatan tragedi Karbala dalam bentuk Sinezani atau melukai diri dengan cara menepuk-nepukkan telapak tangan ke bagian dada. Nah, mereka mengatakan bahwasanya menampar pipi saja dibolehkan, menampar pipi aja dilakukan oleh orang-orang terdahulu. Maka mengapa menampar-nampar dada atau memukul-mukulkan tangan ke dada itu tidak boleh? Itulah dalam mereka. Kemudian mereka juga melakukan hal tersebut itu bukan sembarang orang. Orang yang melakukan Sinezani, Komezani itu bukan orang sembarang orang dan juga memiliki batasan-batasan. Artinya apa? Tidak dilakukan secara membabi buta dan bahkan bisa membinasakan diri. Misalnya Ayatullah Muhammad Husain An-Naini dalam sebagaimana dikutip oleh Fatawa Al-Fuqaha Al-Maraji fi Sya'airil Husainiyah. Dia katakan misalnya la iskala fi jawazil latmi bil aidi alal khududi was sudur haddal ihmirar wa iswidad. Dia memberikan batasan bahwa tidak ada permasalahan di dalam kebolehan menampar pipi dan juga memukul-mukul bagian dada dengan tangan sebatas memerah dan juga menghitam. Artinya mereka memiliki batasan-batasan tertentu, tidak membabi buta bahkan sampai pingsan, bahkan sampai ya istilahnya sampai tewas. Tidak, mereka memiliki batasan-batasan tertentu. Bahkan dikatakan lagi oleh An-Naini ini dalam bukunya itu, dia menambahkan ketika membahas tentang Komezani ya, melukai diri dengan senjata tajam, dia katakan wa amma ikhrajud dami minan nasiyati bisuyuf fal aqwa jawazu makana dararuhu ma'munan. Adapun terkait masalah mengeluarkan darah dari kulit dengan pedang ya, dengan pisau, maka jelas sangat dibolehkan selama mudorotnya itu tidak besar. Jadi mereka ketika melakukan aktivitas Sinezani, Komezani, melukai diri dengan senjata tajam atau menampar-nampar bagian dada dengan telapak tangan, itu penuh ada batasan-batasan tertentu, tidak dilakukan secara membabi buta bahkan hingga bisa menewaskan diri. Kalau kita misalnya dapatkan informasi-informasi terkait masalah adanya yang tewas dalam tragedi Sinezani Komezani, itu berita bukan disebabkan karena Sinezani dan Komezani, tapi karena saking membeludaknya orang-orang yang ada pada saat itu sehingga mereka terinjak-injak. Maka kalau berita yang kita dapati itu adalah tewas terinjak-injak dalam tragedi Karbala, bukan tewas dalam hal melakukan Komezani ini. Nah, karena memang Komezani ini memiliki syarat. Yang pertama apa? Dia ini harus adalah orang-orang yang memang ingin berpartisipasi dengan cara kemauan dia sendiri untuk mengikuti peringatan tragedi Karbala, Sinezani, Komezani, juga dengan cara istilahnya profesional. Mereka paham betul batasan-batasan terkait apa yang harus mereka lakukan dalam kegiatan ini. Kemudian kelompok-kelompok Syiah itu yang melakukan Sinezani, Komezani, itu mereka melakukan hal tersebut itu bukan tanpa tujuan dan juga bukan tanpa keyakinan, tapi mereka memiliki tujuan dan juga keyakinan. Apa tujuan mereka? Mereka itu punya tujuan bahwasanya untuk menunjukkan kesedihan yang lebih mendalam terhadap kematian Husain dan juga lebih mengena di hati ketimbang cuman menangis saja. Nah, itu menurut mereka. Kemudian mereka juga meyakini
bahwasanya kalau kita merasakan sakit dan kita mengeluarkan darah melebihi darah yang keluar dari Sayyidina Husain atau Imam Husain, maka kita akan mendapatkan pahala yang lebih besar dari Allah serta juga mendapatkan syafaat dari Imam Husain. Itulah yang diyakini oleh kelompok-kelompok Syiah yang membolehkan sinezani dan komezani. Bahkan Syekh Hasan Asyirazi dia mengatakan bahwa hukum ritual sinezani dan komezani itu mustahab, itu dianjurkan menurut dia. Kemudian yang berikutnya, pembahasan kita yang berikutnya terkait hadis-hadis dan juga riwayat-riwayat yang ada di dalam literatur Sunni yang secara tidak langsung itu menolak daripada tradisi-tradisi yang biasa dilakukan oleh kelompok Syiah. Misalnya kalau kita dapatkan dalam Sahih Muslim ketika Nabi ditanya soal puasa Asyura. Kata Nabi, beliau bilang bahwa yukaffiru sanal madiyah, bahwa puasa di hari Asyura itu dapat menghapuskan dosa yang telah lalu. Bahkan Nabi ketika ditanya juga, bahkan dalam riwayat lain Nabi juga bilang bahwasanya ini hari bahwa menurut sebagian sahabat bahwasanya di hari 10 Asyura ini Allah telah menyelamatkan Nabi Musa dan Bani Israel dari kejaran Fir'aun. Oleh karena itu maka Yahudi itu menghormati hari ini dan menjadikannya hari raya. Lalu kata Nabi, ana ahaqqu bi Musa minkum, aku lebih berhak terhadap kamu, aku lebih berhak terhadap kamu dengan Nabi Musa. Oleh karena itu lalu Nabi menjadikan 10 Asyura ini sebagai hari berpuasa. Bahkan di dalam riwayat-riwayat lain itu juga dikatakan bahwasanya Nabi Adam pada 10 Asyura itu bertobat pada Allah dari dosa, Nabi Ibrahim selamat dari siksa Raja Namrud dan lain-lain dan riwayat lain-lain. Akan tetapi sebenarnya kalau kita pandang dari riwayat-riwayat terkait 10 Asyura ini itu penuh dengan kontradiktif. Oleh karena itu kita patut mencurigai terhadap hadis-hadis ini. Maka dalam pandangan Syiah, kalau kita lihat dari segi sejarah, bahwasanya Yazid bin Muawiyah saat itu dia menjadikan 10 Asyura itu sebagai hari anak yatim, bahkan menjadikan sebagai hari keluarga dan lain-lain. Ini mengindikasikan bahwasanya hadis-hadis terkait keistimewaan terhadap 10 Asyura itu merupakan proyek dari Yazid bin Muawiyah, karena menurut dia tidak ada cara yang paling ampuh untuk merendahkan derajat Ahlul Bait, untuk menutup-nutupi tragedi Karbala selain dengan cara membayar para ulama, membayar para periwayat hadis untuk menciptakan hadis-hadis tersebut, riwayat-riwayat tersebut untuk menggiring opini masyarakat agar mereka lupa daripada tragedi Karbala tersebut. Ini biasa juga dilakukan oleh kelompok-kelompok Yazid bin Muawiyah. Oleh karena itu, maka riwayat-riwayat tersebut patut kita untuk curigai, untuk kita pertimbangkan lagi bahwasanya meskipun dia berada dalam posisi literatur yang baik, yang bagus seperti Sahih Muslim, Sahih Bukhari, tapi itu sebenarnya merupakan proyek daripada Yazid bin Muawiyah. Karena terkait 10 Asyura itu berita-beritanya selalu berisi nilai-nilai yang kontradiktif. Berita-beritanya kontradiktif. Begitu juga ketika Yazid bin Muawiyah ketika membicarakan Abu Sufyan dan Abu Thalib. Dalam literatur Sunni, Abu Sufyan digambar meskipun dia sepanjang hidupnya memusuhi Nabi, memerangi Nabi, tapi di akhir dia digambarkan sebagai orang yang masuk Islam, bahkan masuk surga. Sedangkan Abu Thalib yang hidupnya habis untuk menyelamatkan Nabi, melindungi Nabi, tapi digambarkan sebagai orang yang masuk neraka. Ini mengindikasikan bahwasanya kekejian orang-orang Yazid bin Muawiyah untuk menciptakan hadis-hadis palsu. Demikian terkait kontroversi peringatan tragedi Karbala. Mudah-mudahan kita banyak mengambil manfaat terkait
hal ini. Demikian yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.